bergabung di Gen Talks edisi 14 Maret 2025. Masih bersama saya Yano sebagai host Anda yang akan menemani selama 1,5 jam ke depan. Oke, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman dan semua Generali Friends dimanapun kalian berada yang menjalankannya. Dan sudah memasuki 2 minggu berpuasa, berarti kalau kita lihat-lihat ini sudah waktu berpuasa bagian padatnya jadwal bukber, dan juga ada satu hal yang paling kita tunggu-tunggu di bulan puasa menjelang Lebaran. Apa itu? Yang pasti adalah THR. Oke, boleh dong sebelum kita mulai Gentos edisi sore hari ini Gentos sambil kita ngabuburit ya, karena kan kurang lebih sekitar 2 jam lagi kalau di waktu bagian Indonesia bagian Barat nih udah mau buka puasa nih. Coba boleh ditulis dulu di kolom chat ya, nama dari kota mana, dan THR-nya keluar di tanggal berapa. Tapi kalau mau lebih lengkap lagi, coba boleh di-spill THR-nya berapa yang didapatkan di tahun ini. Nggak, bercanda, bercanda, bercanda. Coba ditulis dulu, aku pengen lihat di kolom chat, silakan ditulis nama dari kota mana dan THR-nya turun di tanggal berapa. Ayo, kita tidak akan mulai Gen Talks-nya kalau belum ada yang ngechat di kolom komentar. Coba di chat dulu. Mau tahu aku yang ikutan Gen Talks di sore hari ini itu dari kota mana, namanya siapa, dan THR-nya keluar di tanggal berapa. Oke, sudah ada yang tulis ini Kak Tri di Jakarta Timur, THR-nya tanggal 14 Maret. Oh, hari ini. Waduh, selamat mendapatkan THR ya. Apa keresahannya kira-kira nih ikut Gentox pada sore hari ini? Apakah resah kalau tahun ini takutnya THR itu cuma numpang lewat? Nah, ini adalah solusi dari keresahan kamu pada sore hari ini. Oke, ada Kak Naila Fauzia di Jakarta Timur, perkiraan tanggal 20 Maret. Oke, di Bandung, Kak Ajeng tanggal 24 Maret. Kak Tia di Jakarta tanggal 14 Maret. Wah, udah keluar duluan ya. Kak Greta di Jaksel tanggal 17 Maret. Waduh, ayo ditulis lagi dari kota mana dan THR-nya keluar di tanggal berapa. Jadi ini mostly sudah ada beberapa yang keluar di minggu ini dan juga banyak yang di minggu depan ya. Kak Siska di BSD tanggal 17 Maret. Waduh, luar biasa sekali ya. Dan buat yang baru pertama kali gabung ya, jadi untuk hari ini Gentox ini kita akan membahas suatu hal yang sangat apa ya istilahnya bisa menjawab solusi dari keresahan kamu soal THR, karena ada beberapa teman-temanku juga yang resah nih, THR takutnya dibelanjakannya tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, malah justru bisa dianggap menjadi THR cuma numpang lewat doang. Nah, kali ini kita akan bahas lebih lanjut soal THR hacks, bagaimana tentang rayakan Lebaran dengan nyaman supaya diatur THR-nya dan juga dompet tetap aman. Jadi, nanti sepanjang Gentox pada sore hari ini akan teman-teman Generali Friends semua dapatkan jurus jitu kelola THR supaya lebaran kalian semakin berkah ya. Itu dia. Oke, sebelum kita mulai Gentox-nya, coba boleh kita akan ada polling terlebih dahulu yang Generali Friends harus isi supaya kita tahu nih hari ini yang ikut Gentox itu di range usia berapa, terus juga pekerjaannya apa, dan juga eh, pengeluarannya kira-kira dalam sebulan tuh berapa ya? Oke, sudah ada di layar smartphone, layar laptop kalian. Ini range usia kalian tuh berapa? Silahkan diisi dulu. Dan yang kedua ini adalah jenis pekerjaannya, teman-teman Generali Friends semuanya ini dari kalangan mana sih? Apakah pekerja swasta atau ada pekerja PNS atau berwira swasta atau malah ada pelajar atau mahasiswa? Silakan, ayo diisi dulu. Terus juga pernah nggak sih mengalami kesulitan ketika mengelola THR? Nah, kalau pernah dan belum pernah, ayo diisi dulu. Dan juga pengeluaran dalam sebulannya Generali Friends itu berapa? Di bawah 3 juta, antara 3,1 sampai 5 juta, antara 5,1 sampai 8 juta, dan juga di atas 8 juta. Ayo boleh diisi dulu selama kurang lebih 2 menit ke depan. Kita isi dulu pollingnya supaya kita tahu nih Generali Friends yang ikut pada sore hari ini dari kalangan mana ya. Oke, ayo diisi dulu sambil aku baca dulu di kolom chat tadi. Oh, ada lagi yang isi nih. Dari Cakung Mas Hafiz tanggal 17 Maret THR-nya cair. Wah, oke. Semoga THR-nya di tahun ini bisa dikelola dengan baik dan tidak menjadi numpang lewat aja. Nah, yuk. Oke, bagaimana? Sudah diisi semuanya? Oke, kalau sudah diisi semua, boleh kita tampilkan hasil pollingnya Generali Friends semuanya hari ini seperti apa ya? Penasaran nih. Coba kita lihat dulu. Oke, didominasi
oleh range usia 31 sampai 45 tahun di 54%, diikuti 19 sampai 30 tahun dan juga 46 sampai 55 tahun untuk yang ikutan Gentox pada sore hari ini, dan ternyata didominasi oleh kalangan pekerja swasta. Wah, di 88%. Sorry. Dan apakah pernah memiliki kesulitan mengelola THR? Ternyata didominasi oleh keresahannya pernah. Waduh, berarti ini 58% sangat tepat sekali mengikuti Gentox pada sore hari ini karena insya Allah akan mendapatkan solusinya. Dan ini yang paling seru nih, range pengeluaran dalam sebulan. Ternyata 44%, lumayan gede juga ya, di atas 8 juta per bulan. Ini pengeluarannya apa aja ini? Yang pasti kalau aku boleh tebak, cicilan pasti ada. Oke. Kebutuhan isi kulkas pasti ada gitu. Apakah ada apakah ada generasi sandwich di sini? Di mana selain harus apa namanya memenuhi kebutuhan pribadi juga harus ada tanggung jawab untuk kebutuhan keluarga. Oh ya, kita nggak tahu ya. Tapi semoga sore hari ini Gentox-nya bermanfaat buat Generali Friends semuanya. Oke. Dan terima kasih by the way buat semua Generali Friends yang sudah mengisi polling, dan pastikan juga Generali Friends semuanya tidak beranjak kemana-mana sampai Gentox di akhir acara, karena akan ada 3 Generali Friends yang beruntung mendapatkan paket Money Masterclass dari mamabear.uang. Nah, itu adalah Kak Ayu Sara selaku narasumber kita pada sore hari ini. Jadi caranya gampang banget kalau mau dapetin 3 paket Money Masterclass. Itu cukup mengajukan pertanyaan menarik seputar Gentox pada sore hari ini di kolom Q&A dan mengisi survei pada link yang akan dibagikan di kolom chat. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Oke, kalau begitu saatnya kita memulai Gentox pada sore hari ini tentang THR hacks, rayakan Lebaran dengan nyaman dengan atur THR agar dompet tetap aman. Ya, sebelum kita mulai, aku ingin memperkenalkan dulu narasumber kita pada sore hari ini. Beliau adalah Ayu Sarah Herlia Hinch, SE.MBA, atau yang akrab biasa disapa dengan Kak Sarah. Beliau adalah seorang praktisi inklusi keuangan Indonesia sejak 2015. Kak Sarah telah menempuh pendidikan ekonomi dan bisnis di 3 universitas berbeda di dalam dan di luar negeri, dan ketertarikannya ini di dunia keuangan telah membantu lebih dari 600.000 individu. Waduh, dengan tujuan membuat keputusan keuangan dan bisnis yang lebih baik. Wah, seperti apa ya? Ini tidak sabar nih kita ingin ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Dan di sela-sela kesibukannya dalam memberikan konsultasi keuangan kepada masing-masing individu, Kak Sarah tetap aktif memberikan edukasi dan tips seputar keuangan melalui Instagramnya @mamabear.uang ya. Wah, ini dia. Oke, dan spesial pada sore hari ini di ngabuburit kita pada sore hari ini, Kak Sarah akan membahas dan mengupas tuntas seputar permasalahan teman-teman semuanya mengenai bagaimana jurus jitu mengelola THR supaya lebarannya tetap berkah, makin berkah dan juga tetap aman untuk dompet pada akhirnya ya. Oke, dan jangan lupa aku ingetin lagi untuk semuanya yang punya keresahan yang ingin disampaikan melalui kolom Q&A, silakan nanti ditulis di kolom Q&A selama sesi Gentox berlangsung. Dan ingat, 3 Generali Friends yang beruntung akan mendapatkan paket Money Masterclass dari Kak Sarah. Oke, kalau begitu kita langsung saja sapa dulu. Kak Sarah sudah ada di tengah-tengah kita ini. Kak Halo, Sarah, nah, waduh, sudah hari. Selamat sore Kak Sarah, bagaimana kabarnya? selamat sore. By the way, aku tuh 2 mingguan ini tuh sakit banget ya, sakit parah. Suara aku sampai nggak keluar. Tapi Oh, aku oke. ya Allah, please besok aku mau webinar sama Generali Friends. Jadi aku tolong dong ya Allah, suaranya keluar. Keluar dong suaranya, tepuk tangan. Terima kasih ya Allah, Waduh. semua karena Ya Allah, terima kasih banyak. Ini adalah berkah Ramadan. bukan Ramadan. Alamin. Terkait dengan kondisi kesehatan, aku juga pengen tanya bagaimana kabar kondisi dompet? Pasti aman dong. Alhamdulillah. Dialhamdulillahin aja ya kita Di semua. alhamdulillahin aja. Oke, tapi ini aku ada pertanyaan menarik nih sebelum kita Gentox mulai nih. Eh, Pertanyaannya harus lebih menarik dari ya. lebih Harus dari menarik enam kayak magnet ratus. ya. Wah, waduh, 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 waduh. Ini sudah di pressure host di awal ya. Tapi oke, mudah-mudahan menarik nih. Ini lebih dari 600.000 individu yang sudah terbantu membuat keputusan keuangannya supaya lebih baik gitu. Adakah satu cerita yang memang paling menarik
dari kasus-kasus yang pernah Kak Sarah temui, yang sudah Kak Sarah bantu tentunya tentang bagaimana teman-teman kita ini bisa membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Ada nggak? Boleh nggak sih diceritain satu aja sebelum kita mulai? Kalau spesifik sih, semua orang punya ceritanya masing-masing, tapi aku melihat ada pattern, ada polanya gitu ya. Aku Ya. kenapa bisa bantu orang sebanyak itu, karena dulu aku ada pegang salah satu program UMKM terbesar di Indonesia gitu, di mana UMKM-nya pengen naik kelas gitu kan. Nah, dari yang aku lihat, kan kalau kita bicara UMKM atau apa, atau yang pemula gitu ya, dalam bidang Hmm. pengaturan keuangan, kita kan mikirnya mungkin karena uangnya belum banyak gitu jadi nggak ngerti ngaturnya gimana, tapi ini aku sering banget baik dari UMKM yang aku bina yang omsetnya tuh 1 miliar ya per Hmm. tahun, Hmm. atau kayak sekarang aku lagi banyak klienku tuh dokter-dokter ya yang gajinya tuh bisa ratusan juta per bulan, mereka tuh masih nggak ngerti caranya ngatur uang kayak gimana, kayak Waduh. gitu, kayak masih nanya aja gitu, bedanya reksadana sama saham apa ya gitu, atau nggak UMKM eh, nggak ditulis keuangannya padahal udah omsetnya 1 miliar aku lihat kayak Waduh. gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman kayak aku malu udah umur segini nggak bisa ngatur uang, tenang saja, kamu tidak sendirian, masih banyak kok kita. Termasuk saya juga loh. Aku tuh juga termasuk orang yang kayaknya kurang baik untuk mengatur keuangan. Jadi emang pas banget Gentos kali ini host kalian belajar juga boleh ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh ya Kak Sarah ya. Oke, kalau begitu Kak Sarah langsung saja tanpa perlu berbasa-basi lagi, tanpa perlu berpanjang lebar lagi kita akan langsung saja mulai Gentox pada sore hari ini. Jangan lupa general friends semua tulis pertanyaan di kolom Q&A ya buat nanti dibacain sama Kak Sarah dan juga aku. Oke Kak Sarah, waktu dan tempat aku persilahkan. Terima kasih. By the way, aku izin share screen ya, udah kelihatan kah Boleh layar? silakan. Udah kelihatan aman? Sudah kelihatan Kak Sarah, silakan. Oke, sip kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman semua, Generali Friends. Selamat datang di webinar sore hari ini, di webinar THR Hacks, rayakan Lebaran Nyaman, atur THR agar dompet tetap aman. Dan aku juga makasih banget buat Generali yang udah sangat care sama Generali Friends-nya yang, ini gimana nih Generali Friends kalau nggak bisa ngatur keuangan. Makanya aku diajak, ya aku senang banget, makanya terima kasih ya udah mempertemukan aku dan Generali Friends yang hadir di sore hari ini. Nah, sebelumnya mungkin aku boleh tanya juga ya, teman-teman ada yang udah pernah ketemu aku belum? Atau misalkan udah follow Instagramnya Mama Bertitik Uang? Kalau boleh, boleh say hi dong di kolom komentar. Atau kalau misalkan yang belum pernah, aku izin kenalan ya, namaku Ayu Sarah Herlia Hinch. Panggil aja Sarah, karena sudah terlalu banyak Ayu di dunia ini, jadi takutnya ketukar, panggil aja Kak Sarah, Mbak Sarah, Ibu Sarah, boleh apa aja. Dan aku adalah Financial Literacy dan Inclusion Specialist dan Your Online Money Mom. Aku udah lumayan 10 tahun nih di bidang literasi keuangan yang lumayan holistik. Jadi pernah di BUMN, di startup di Eropa dan di Timur Tengah, di NGO juga gitu. Tapi dari semua pengalaman profesionalku, ada juga pengalaman yang aku sangat bangga sekali sama diriku. Karena waktu itu aku pernah terjebak hutang puluhan juta rupiah, udah mau 3 digit, tapi alhamdulillah berhasil bangkit dan menuju 100 juta pertama dalam waktu 2 tahun kayak gitu. Dan maka dari itu aku bikin Mama Bertitik Uang biar aku bisa bantu kita semua, terutama milenial dan Gen Z, untuk membuat keputusan keuangan yang lebih baik melalui literasi keuangan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dan di tahun 2024 aja, aku udah bareng-bareng nih sama 25.000 individu yang lain, kita meningkatkan pendapatan dan membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Dan aku juga berharapnya kita yang semua di ruangan online ini bisa dapat ilmu, dan setelah dapat ilmu kita bisa bikin keputusan keuangan yang lebih baik dan bisa meningkatkan level of happiness-nya kita dan quality of life-nya kita. Kayak gitu. Nah, kita masuk ke THR nih. Seru ya THR. Nah, THR itu definisinya adalah, ini tuh adalah pendapatan non gaji yang dikasih perusahaan kepada karyawan menjelang hari raya. Kayak gitu. Kalau misalkan freelance di Indonesia itu belum ada dasar hukumnya untuk dikasih THR. Yang ada dasar hukumnya untuk dikasih THR itu yang ada peraturan menkernya untuk karyawan yang udah kerja minimal 1 bulan kayak gitu. Dan rata-rata sih biasanya 1 bulan gaji, walaupun ada perusahaan yang dikasihnya 2 bulan 3 bulan gaji kayak gitu. Nah, dan untuk teman-teman juga yang kerjanya kurang dari 1 tahun,
itu biasanya dihitungnya proret gitu sesuai dengan masa kerja. Jadi kalau misalkan biar gampang aja ini ngitungnya, gaji 12 juta, baru kerja 1 bulan, berarti dapatnya 1 juta kayak gitu. Dan prorata tuh dibaginya per 12 bulan kayak gitu satu kali gajinya. Nah, dan kenapa ini menjadi penting? Karena THR ini datang di waktu yang spesial. Waktunya apa? Ramadan dan Lebaran. Spesifik nih khusus Indonesia aja. Suamiku orang Amerika, dia Natal nggak, kalau di Amerika Natal dia nggak dapat itu. Dia nggak dapat THR gitu. Jadi cuma di Indonesia aja governmentnya, pemerintahnya yang baik nih perusahaan kasih THR gitu biar ekonomi lebih jalan kan ya pas Lebaran seperti itu. Nah, banyak banget ini orang yang dapat THR berasa kayak dapat uang kaget. Jadi punyanya, oh ini aku dapat THR uang ekstra, aku akan belanja. Belanja apa? Nggak tahu, pokoknya yang di keranjang kuning yang udah ngumpulin sampai 99 plus, pokoknya check out. Kayak gitu, jadi abis nggak tahu kemana. Kayak gitu, dan bukannya abis doang gitu kan. Banyak yang over budget, jadi malahan kejebak pinjol gara-gara belanjanya over gitu, karena berasa punya uang lebih pas THR. Nah, dan kalau misalkan THR itu, salah satu, salah dua, salah tiga kesalahan yang sering terjadi itu beli sesuatu, belanja sesuatu tuh tanpa perencanaan. Jadi impulsif banget gitu. Dan selain impulsif juga nggak ada alokasi untuk kebutuhan pokok dan kebutuhan benar-benar buat mudik. Dan kalau misalkan belanjanya ini dan kebutuhan mudik dan lebarannya bisa terencana, ini malahan bisa ada sisa loh untuk jadi tabungan dan investasi dan dana untuk di masa depan yang bisa kita gunakan lagi. Nah, maka dari itu ini THR adalah kesempatan yang baik untuk kita ngatur keuangan sebaik-baik mungkin kayak gitu. Kalau misalkan dari awal, ya udah Kak gampang aja THR berarti untuk dana darurat aja atau investasi, sementara kita di Lebaran ini berhemat aja. Nah teman-teman, by the way aku walaupun banyak yang bilang muka aku kayak apa? Muka aku nggak Islam, tapi aku nih Islam ya, alhamdulillah dari lahir gitu. Tapi dulu pas aku kejebak hutang di tahun 2019 itu eh, kantorku tuh fleksibel gitu. Mau Islam mau Kristen bisa pilih. Mau dapat THR-nya pas Natal apa pas Lebaran. Nah, pada saat itu kesalahan aku adalah aku pikir, oh ya udah karena aku em, lagi banyak utang, aku THR-nya buat bayar utang aja, nggak apa-apa di Natal gitu. Karena kan di Natal aku nggak ngapa-ngapain juga toh. Jadi nanti uangnya udah aja langsung bayar hutang kayak gitu. Nanti pas Lebaran aku nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah mudik dan segala macem. Kayak gitu dulu, makanya aku ambil THR Natal, biar bisa bayar utang. Tapi ternyata it did not work. Nggak, nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena ada alasan kenapa pemerintah kita nyuruh perusahaan buat ngasih THR. Karena emang kita secara agama dan culture itu memang kita tuh harus ada yang jadi konsumtif kayak gitu. Memang ada aja pengeluaran Lebaran yang emang harus kita keluarkan uangnya dan memang nggak bisa dari budget kita sehari-hari aja karena bisa jadi pengeluaran untuk Lebaran itu memang besar. Nah, maka dari itu biar kita nggak salah strategi, biar nggak impulsif, baik impulsif ke belanja maupun impulsif ke hal-hal yang baik, tapi akhirnya jadi eh, yang penting-pentingnya nggak ke cover, kita harus make sure kita masukin uang THR ini ke pos-pos yang tepat. Nah, dan gimana sih Kak masukin uang THR ke pos-pos yang ketat? Kita harus budgeting. Budgeting itu apa? Budgeting itu adalah perencanaan uang kita ini akan mau dihabiskan di mana, mau disimpan di mana seperti itu. Nah, budgeting THR itu beda dengan budgeting gaji kita per bulan. Ya, bedanya karena nih THR budgeting gaji per bulan itu ada untuk kita melanjutkan kehidupan sehari-hari. Nah, sementara budgeting THR itu untuk membiayai keperluan kita Lebaran, Idul Fitri, tapi pengennya ada ekstra seperti itu. Nah, bedanya kalau budgeting gaji biasa, kita tuh harus nyisiin tabungan atau buat investasi itu di awal. Baru sisanya kita bisa pakai untuk kebutuhan dan keinginan. Nah, kalau budgeting THR itu beda karena kita harus bisa mendahulukan dulu kebutuhan hari raya, tabungan dan investasi, dan juga keinginan baru dikonsider setelah itu. Tapi kita utamakan dulu fondasi kehidupan. Kak Sarah nggak ngerti, Kak. Oke, kita lihat nih ada piramidanya biar lebih tervisualisasi, ya kan?
Nah, THR itu bisa digunakan di 4 kategori ini. 4 kategori ini aku apa? Aku jadiin 4 itu ya. 4 eh, yang utama ada, yang paling bawah nih, esensial kehidupan, biaya kebutuhan lebaran. Yang ketiga itu biaya keinginan atau tekanan sosial lebaran. Dan yang keempat adalah tabungan atau investasi. Nah, esensial kehidupan itu apa sih? Nah, terkadang kita tuh ada hal-hal esensial di kehidupan kita yang kita belum ada karena kita nggak punya uangnya kayak gitu. Jadi maka dari itu sebelum kita memutuskan ini uang THR mau ditaruh ke pos-pos mana, kita cek kondisi diri sendiri dulu nih, ya. Apakah aku hidupnya baik-baik saja kayak gitu? Ciri-cirinya hidup kita baik-baik aja tuh gimana? Pertama, kita punya utang nggak? Kalau misalkan kita punya utang, cicilannya nyesek nggak? Kalau cicilannya udah nyesek kita dan gaji kita jadi nggak berasa tiap bulannya gara-gara cicilannya kegedean, berarti mungkin uang THR harus kita banyakin dulu porsinya untuk buat pembayaran ekstra utang kita biar cicilannya tiap bulan nggak makin bikin kita engap gitu kan. Seperti itu, bayar utang dulu. Yang kedua, ada barang esensial yang kamu butuh nggak? Kayak gitu. Apa barang esensial yang kamu butuh nggak? Misalkan, aduh aku nggak ada beras nih. Kalau beras harus apa? Susah banget deh kehidupannya kayak gitu. Atau enggak, ini listrik udah, air misalkan, listrik nggak bisa ya. Air udah 2 bulan nih nunggak gitu. Ya bayar dulu itu gitu. Atau sama juga kayak SPP anak yang hampir nggak bayar. Ya bayar dulu lah SPP anak. Yang penting kehidupan kita sehari-hari yang basicnya, fundamentalnya tercover dengan baik dulu gitu. Dan sering banget nih teman-teman aku yang punya penyakit lumayan berat, mereka tuh nungguin THR tuh buat beli obat atau check up untuk biaya kesehatan seperti itu. Nah, ini juga bisa THR dimasukkan uangnya tuh ke si pengobatan atau kesehatan yang walaupun sebenarnya untuk esensial kehidupan, pengobatan dan kesehatan ini bisa banget dihindari untuk kita uangnya dipakai dari THR kalau kita pun punya asuransi kesehatan atau asuransi jiwa ya seperti itu. But it's okay kalau yang belum punya berarti udah bisa consider ya kita harus punya asuransi dari sekarang biar terhindar. Dan kalau misalkan kau belum punya baik yang untuk bayar ekstra buat hutang, SPP anak atau barang-barang esensial ya, esensial itu antara hidup dan mati. This is your chance to make it right. Dengan ekstra uang 1 kali gaji ini manfaatkan ini untuk membuat kehidupan kamu jadi baik-baik saja yang fundamentalnya ada kayak gitu. Nah, kalau misalkan ternyata, aku nggak punya utang, hidup aku juga baik-baik aja, nggak sakit, sehat, anak-anak SPP-nya aman, berarti kita bisa lanjut ke yang lainnya. Selanjutnya adalah kebutuhan. Nah, di sini kita akan bahas kebutuhan versus keinginan versus tekanan sosial ya. Kebutuhan itu yang dalam hal ini adalah hal yang harus dipenuhi untuk menjalani kehidupan dan kewajiban dasar pada saat event Idul Fitri, Lebaran, dan Ramadan gitu ya. Contohnya kayak makanan pokok, biaya mudik yang wajar, zakat, sedekah, transportasi. Nah, kalau misalkan keinginan, ini yang aku sering banyak banget denger nih, wah aku dapat THR, aku mau upgrade HP kayak gitu. Itu baru keinginan. Nggak nyambung sama Lebaran sih, tapi nggak tahu kenapa orang-orang tuh pada pengen update HP pas punya THR, pas buat Lebaran. Beli baju Lebaran baru, beli hamper fancy untuk gengsi, seperti itu keinginan. Dan sekarang ini keinginan sama tekanan sosial udah mirip-mirip nih dia. Tekanan sosial itu adalah pengeluaran untuk lebaran yang dilakukan bukan karena kebutuhan, tapi karena takut either dianggap kurang mampu atau takut malu dilihat sama orang lain. Contohnya, tiap lebaran beli baju baru walaupun masih ada, beli seragam lebaran keluarga biar kompak, kayak gitu. Beli hampers mahal, sewa mobil mewah buat mudik, kayak gitu-gitu. Yang itu sebenarnya bisa banget kita hindari, either kita hindari atau kita cari alternatifnya yang lebih murah. Oke, okay? Nah, habis itu kita kan sekarang udah tahu ya, ada kebutuhan, ada keinginan, dan tekanan sosial. Selanjutnya apa? Kita harus cari berapa angkanya, berapa yang harus kita uh, alokasikan untuk kebutuhan, keinginan, dan tekanan sosial. Oke, okay, find your numbers ya.
Nah, kita bisa teman-teman di otaknya udah tertulis, oke, kalau aku tahun ini dapat THR, aku akan dapat sekian juta. Oke, sudah bisa memvisualisasikan, udah bisa membayangkan ya teman-teman ya. Kebayangkan berapa THR-nya hari ini? Oke. Sekarang bayangkan, bayangin dulu aja di THR itu, dan tulis di kertas atau di notes HP juga boleh. Berapa yang harus dibayarin buat zakat fitrah, sedekah atau THR untuk orang tua, biaya mudik, biaya transportasi selama lebaran dalam kota ya, biaya makanan pokok buat lebaran, THR untuk ART atau pekerja rumah tangga lain, dan anggaran darurat. Udah bisa kebayang ya pos-posnya. Kalau misalkan nanya, Kak, ini persen-persenannya berapa? Jangan dulu persen-persenan. Coba aja dulu kita tulis dulu di kertas berapa kita pengennya. Kalau zakat fitrah kan 2,5% ya, gitu. Nah, terus ini juga ada anggaran darurat nih untuk kebutuhan tidak terduga selama Lebaran. Nah, anggaran darurat itu apa aja sih yang darurat? Anggaran darurat itu yang kita nggak bisa kontrol bahwa itu akan kejadian. Nah, dan ini anggaran darurat ini adalah for us to expect the unexpected. Ini untuk anggaran darurat pas Lebaran, ini kita bisa anggarin 5-10%-nya aja maksimal dari THR ya, gitu. Karena pada saat kita mudik, pada saat kita mau Lebaran, siap-siap itu kayak ada aja yang terjadi. Ini aku mau cerita ya, suami aku kan orang Amerika, bule dia itu. Rumahku tuh di Ciamis, kalau kita mudik, kalau nggak di Ciamis, di Cianjur. Dia itu kalau misalkan setiap kali kita pulang kampung, dia makan apa aja yang berbumbu dikit itu keracunan. Terus dia harus dibawa ke rumah sakit. Kayak gitu, sampai dirawat inap. Nah, maka dari itu bisa banget kejadian dan sering banget. Maka dari itu eh, bisa sakit banget kalau kita mudik ya. Terus juga bisa ngantuk ya kan, micro sleeping. Kalau dulu tuh kalau nggak kebagian tiket kereta, aku dari Jakarta ke Ciamis bawa mobil nyetir ngantuk, amit-amit kan bisa ada kecelakaan motor seperti itu. Terus kalau misalkan kita mudik rumah bisa kemalingan atau kebakaran. Tuh, nah apalagi guys? Boleh dong di kolom komentar apalagi nih yang tidak bisa diprediksi pas kita lagi mudik. Nah, jadi sebenarnya memang kalau misalnya kita punya THR, kita bisa sisipkan anggaran 5-10% aja maksimal dari THR yang kita nggak ngapa-ngapain, kita tunggu sampai hopefully nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Tapi guys, sebenarnya kalau misalkan yang ini semua nih, semuanya bisa di cover sama asuransi. Kalau kita punya asuransi, kita mau sakit, amit-amit keracunan makanan gitu, atau kecapean, atau pingsan, atau amit-amitnya ada kecelakaan, itu kan yang dibayarin udah, si asuransi kan udah ngebayarin, kita nggak usah naruh uang lebih lagi di situ. Kayak gitu. Jadi maka dari itu, um, kalau misalkan ini yang sakit dan kecelakaan udah bisa di cover sama asuransi yang teman-teman punya, ini anggarannya 5% juga bisa sih. Tapi kalau belum, think about it di jangka panjangnya karena asuransi could save you a lot of money. Bisa lebih murah banget hidup kita kalau udah punya asuransi, nggak usah nyisihin buat ini lagi. Oke, nah selanjutnya nih, terkait dengan keinginan atau tekanan sosial dari Lebaran. Contohnya ya, coba ngaku nih siapa yang tiap Lebaran kayak harus banget gitu. Beli baju baru untuk seluruh keluarga atau seragam keluarga untuk foto Lebaran. Kayak gitu. Terus hampers buat kolega dan teman-teman atau untuk oleh-oleh saudara di kampung. Open house dengan makanan yang berlimpah, sering nggak habis. Tuh, dekorasi rumah spesial, sewa mobil, kayak gitu. Siapa yang ngaku? Ngaku yang pernah melakukan hal ini? Aku, aku pernah. Karena aku juga sama aja lah kita. Asian value ya kan. Pengen aja kalau foto keluarga tuh sama gitu bajunya. Sama-sama. Nah, ini memang beberapa keinginan ini ada yang bisa kita hentikan, stop. Kita nggak usah seperti itu. Atau kalau misalkan culture-nya di keluarga kamu kayak itu nggak bisa dihapuskan dari keluarga kita, tradisi kita. Contohnya kayak apa ya? Kayak foto keluarga buat lebaran kayak gitu. Itu kita tuh bisa banget untuk cari alternatif lain yang lebih murah. Contohnya, kayak hampers buat teman-teman kantor. Itu DIY aja, guys. Aku lihat kan, aku juga beli loh hampers buat teman-temanku.
di toko oranye, toko hijau kayak gitu. Itu satu hampers isinya lumayan dikit, 150.000. Tahun kemarin aku bikin hampers DIY loh. Isinya aku beli sendiri, kotaknya pun aku beli sendiri, masukin sendiri. Itu tuh satu hampers bisa cuman sampai 20-30 ribu. Jadi bisa nurunin biaya tuh sampai 10% banget. Kayak gitu. Jadi beli kardusnya, beli isiannya, beli stikernya, tulis sendiri. Itu jauh lebih murah. Atau nggak usah sama sekali. Kalau memang teman-teman ternyata yang di awal tadi mau fokus ke lebih banyak bayar cicilan dari THR ini, ya nggak apa-apa, nggak usah sama sekali. Toh ini nggak wajib kan? Ini tanda terima kasih kita aja ke teman-teman yang kasih kita hampers juga. Nah, nih contohnya kayak kue lebaran nih. Biasanya kan pesan cookies ya. By the way, aku mau kasih juga hack untuk teman-teman yang di Jakarta. Ini di Jakarta kan harga cookies segini biasanya tuh 150.000 stokles ya. Ya nggak sih? Kalau dia tuh 110.000, 120 ribuan stokles ini. Tapi kalau di Cianjur, itu tuh harga top stokles gitu 50-60 ribu gitu. Jadi mungkin instead of beli cookiesnya di Jakarta, bisa beli cookiesnya di Cianjur, di Justip kirim ke Jakarta kayak gitu. Atau enggak, kalau tetap harus ada cemilan-cemilan pas Lebaran, ya udah beli aja Kongguan. Nyebut merek nggak apa-apa ya. Tuh, atau cemilan-cemilan lain yang kita udah familiar, yang udah tinggal beli aja kayak gitu. Atau bikin sendiri, lebih murah kayak gitu. Nah, terus yang aku sering lihat juga, banyak yang sewa mobil buat lebaran. Ya memang nggak terhindari ya, karena aku pun ngerasa kalau kan aku di Ciamis ya, kalau mudik kalau nggak Ciamis Cianjur. Kalau kita ke situ pakai kereta, di situnya nggak bawa mobil, susah mau silaturahmi gitu. Jadi emang harus sewa mobil ya. Tapi sewa mobilnya, apakah harus Pajero? Tentu saja tidak usah gitu. Bisa aja Brio gitu, atau bisa aja Terio sewa mobilnya yang standar aja tapi muat banyak orang, misalkan nggak harus yang mewah-mewah, karena terkadang memang eh, orang-orang tuh banyak sewa mobil buat lebaran yang menurut aku tuh nggak usah semewah itu mobilnya, tapi karena pengen terlihat sudah bisa membanggakan orang tua seperti itu, padahal kan nggak seperti itu juga ya. Gengsi kita itu nggak akan membawa kita jauh-jauh kemana-mana seperti itu. Dan juga ada beberapa hal yang kita bisa tekan nih biayanya, tapi nggak enak nih kita nekennya. Kenapa? Karena di Lebaran itu kan kita banyak memberi dan banyak menerima, ya kan? Contohnya kayak bocil-bocil, kita kan ngasih-ngasih gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau misalnya orang yang ngasih, ada orang yang seterusnya ke rumah kita kan dapat hampers, dapat buah makanan kayak gitu. Jadi kadang-kadang ada pertukaran ya, give and take di situ. Mungkin kita bisa maintain ekspektasi kita dan penerima juga kayak gitu. Jadi kalau misalkan eh, biaya pulang kampung mahal nih, ya kadang-kadang ini non negotiable, ya udah gitu, kita harus tetap pulang kampung, tapi mungkin kita juga bisa ngasih pengertian ke orang tua kita dengan vulnerable, dengan jujur aja gitu. Kita nggak bisa ngasih biaya lebaran yang banyak ke orang tua kalau ternyata uangnya mau kita pakai bayar untuk lunasin utang dulu gitu, atau mau bayar SPP anak dulu gitu. Itu nggak apa-apa, itu kita bisa maintain ekspektasi orang tua terhadap berapa yang kita kasih gitu. Dan saranku, bisa teman-teman dari sekarang diskusiinnya gitu ke orang tua, mah, pah, punten aku nggak bisa kasih uang THR banyak-banyak, paling bisa segini gitu, ngomongin dari awal itu karena uangnya mau dipakai gini-gini gini. Kenapa? Biar orang tua juga bisa manage ekspektasinya dan rencana pengeluaran mereka juga untuk Lebaran dengan dari uang yang kita kasih kayak gitu. Kemudian amplop bocil nih, ya bocil ini kalau anak-anak yang di bawah 10 tahun makanya mereka juga nggak ngerti-ngerti banget tentang uang, jadi ini bisa banget diminimalisir kayak gitu ya untuk ngasih amplop ke ponakan-ponakan. Tapi kan masa sepupu aku ngasih amplop ke ponakan, misalkan ya satunya 30 ribu, masa aku ngasih 10 ribu? Ya udah kan dia, kan kita nggak tahu dia uangnya dari mana, kita juga nggak tahu, kali aja dia juga struggle tapi nggak berani nurunin apa, nurunin amplop bocil karena takut kamu juga nggak mau nurunin kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, udah aja gitu. Kenapa eh, kita harus menghindari omongin orang lain gitu? Walaupun kayaknya tidak terhindar ya omongin orang lain. Ya mau gimana lagi gitu kalau diomongin sama orang lain.
Oke, kalau misalnya ada yang bilang, ih lihat itu, Sarah, kok kemarin ngasihnya 20.000, sekarang ngasihnya 10.000 aja buat baby aku. Ya malu, ya udah malu sih ya. Terus kalau misalkan udah malu, apakah malu itu akan membayar hutang-hutang kita? Tidak. Apakah malu tersebut akan membayar SPP anak-anak kita? Tidak. Kalau kita malu akan apa? Akan malu aja. Oke, akan dipukuli nggak? Enggak. Jadi ya udah gitu. Toh yang hidup itu kita loh, ini kehidupan kita loh, uang yang kita ada karena kita kerja keras dan kita ingin uang itu untuk kita hidupnya lebih baik toh. Dan kita gimana mau membantu orang kalau gelas kitanya sendiri nggak penuh seperti itu. Jadi kita mungkin bisa belajar exercise biar nggak malu kalau diomongin, biar kayak ya udahlah gitu, let it go kalau kata Frozen. Nah, terus juga untuk THR nih, yang menurut aku paling makan waktu banget adalah buat amplop bocil gitu, buat amplop-amplop ponakan. Karena kan harus adil ya, yang kuliah tuh harus dapat yang lebih gede. Kalau buat bayi mah 5.000, 10.000 juga nggak apa-apa gitu. Tapi masalahnya udah SMA SMP tuh kadang-kadang dia suka protes gitu kan. Dan biar budgeting THR ini buat amplop-amplop itu adil, kan takes time banget ya. Pakai Excel tuh susah. Jadi kalau misalkan teman-teman punya chat GPT atau AI lain, bisa banget di budgeting THR pakai AI. Ini promptnya bisa screenshot sekarang aja guys. Aku punya XX saudara, aku punya uang berapa nih budgetnya untuk dikasih amplop ke mereka totalnya. Aku pengen ngasih semua uang secara adil sesuai dengan usia gitu. 5 udah kuliah, 10 masih SMA, 4 masih SD gitu. Berapa yang harus saya berikan kepada mereka secara individu agar saya tidak over budget. Nah, nanti kalau chat GPT-nya yang 4.0 itu nanti udah keluar hasilnya. Jadi kita nggak usah mikir panjang-panjang, udah 1 menit, udah kelar budgetingnya, kita tinggal masuk-masukin uangnya ke amplop aja. Nah, kalau misalkan ternyata teman-teman esensialnya udah aman, terus kebutuhan udah aman, keinginan udah bisa lebih murahkan dan tekanan sosial dihilangkan gitu kan. Ada sisa nih, alhamdulillah. Dipakai buat apa? Nah, kita ada saranku ada 3 dulu nih sebelum mau yang macam-macam. Kita pakai nabung dulu ya, dana darurat, dana pendidikan anak, dan dana pensiun. Nah, aku mau tanya dong di sini ke teman-teman, udah pada punya dana darurat belum? Di kolom chat dong, guys. Udah punya dana darurat belum? Nah, dana darurat itu adalah sejumlah uang yang kita siapkan untuk menghadapi kondisi darurat atau mendesak yang tidak terduga. Wih, Mikael, Dinda, Indira, Siti udah pada punya dana darurat ya, bagus. Nah, sekarang pertanyaanku yang udah punya dana darurat, udah sesuai nggak sama rekomendasi ini nih? Nah, dana darurat itu, kalau itu jumlahnya tuh saranku berbeda-beda setiap orang tergantung apakah kamu single, ada tanggungan, sandwich generation apa enggak. Kayak gitu. Kalau single dan kamu non sandwich generation, 3 kali pengeluaran per bulan sampai 3 kali gaji bulanan per bulan tuh udah cukup banget. Kalau single tapi sandwich generation itu 3 kali gaji sampai 6 kali gaji bulanan. Tapi kalau kamu nikah, belum punya anak, non sandwich generation, 6 kali pengeluaran sampai 6 kali gaji bulanan, sampai yang kasta tertinggi nih, nikah dan udah punya anak plus sandwich generation juga, itu dana daruratnya minimal 9 kali gaji bulanan sampai 12 kali gaji bulanan gitu. Jadi kalau misalkan nih teman-teman, biar gampang ya perhitungannya, gajinya 10 juta. Berarti kalau misalkan teman-teman tuh single tapi sandwich generation masih harus biayain adik-adik sama orang tua, itu berarti dana daruratnya minimal 30 juta sampai 60 juta. Kayak gitu. Nah, di sini teman-teman banyak ya Kak untuk kasta tertinggi, memang nggak apa-apa. Berarti kalau kasta tertinggi, semoga aja jadi anak soleh ya, amin. Nah, udah pada nyampe sini belum? Sesuai belum? Terus ada yang bisa jawab nggak nih? Kalau pengeluaran kamu 5 juta per bulan, gaji 7 juta, udah nikah, anak 2, tapi masih wajib transfer ke orang tua. Berapa dana darurat yang harus kalian kumpulin? Ada yang bisa jawab nggak? Angela.
berapa 9,12 kayak sampai 12 kali. Betul sekali. Nominalnya berapa? Kalkulatornya keluarin udah deh. Kayak guru matematika ya. Nggak apa-apa. Olahraga otak sebelum kita buka puasa. Jadi sekitar 9 kali gaji 7 juta. 9 dikali 3 minimal 63 juta ya dana daruratnya. Sampai 84 juta. Betul, Dinda Nadila. Tepuk tangan buat Dinda Nadila. Betul. Kalau yang seperti ini kasusnya minimal dana daruratnya segini. Ya, nggak apa-apa. Kok bisa, kok kita bisa mengumpulkan dana darurat tuh. Semangat. Oke, let's go. Itu kan tadi dana darurat ya. Kalau misalkan belum ada dana daruratnya dan THR-nya masih ada sisa, masukin dulu ya ke dana darurat sampai ini full. Oke. Selanjutnya, dana apa? Dana pendidikan anak. Nah, ini juga penting banget nih untuk masa depan anak-anak kita gitu. Karena biaya pendidikan di Indonesia itu naiknya tuh at least setiap tahun tuh sebesar 10% sampai 15%. Malah ada beberapa sekolah yang 20% tiap tahun naiknya. Kayak gitu. Jadi kalau kita nggak siapin dari sekarang, takut ya kalau anak kita nggak bisa sekolah di sekolah atau jenjang pendidikan yang kita mau. Kayak gitu. Dan kalau misalkan ada darurat udah full, THR ada sisa, aku taruh dana pendidikan anak kemana ya? Nah, dana pendidikan anak ini kita nggak bisa cuman main taruh-taruh doang nih, karena kita harus ngalahin inflasi biaya pendidikan Indonesia sebesar 10% per tahun. Makanya kita harus masukinnya ke investasi yang kita benar-benar terukur gitu ya. Misalkan, ini untuk milih investasi buat dana pendidikan anak, kita bisa cari tahu dulu nih, kita mau dipakai uangnya itu buat kapan. Kayak gitu. Apakah buat masuk SD yang 2 tahun lagi, atau masuk kuliah yang 10 tahun lagi. Kayak gitu. Karena tiap investasi ini, jangka waktu idealnya tuh beda-beda, risikonya beda-beda. Kayak gitu. Kalau untuk yang mau dipakai 1 tahun, 2 tahun lagi, bisa deposito, reksadana pasar uang, atau reksadana pendapatan tetap. Atau kalau misalkan obligasi negara juga bisa sih untuk jangka waktu yang dekat. Kalau misalkan jangka waktu yang sampai 5 tahunan, 6 tahunan, obligasi negara bisa emas, bisa saham atau properti itu bisa juga untuk dipakai investasi dana pendidikan anak. Cuman itu kayaknya dengan kondisi keuangan Indonesia dan dunia seperti ini, at least nunggu 5-10 tahun baru berasa returnnya kayak gitu ya. Tidak disarankan untuk ambil saham atau properti kalau anaknya kuliah 2 tahun lagi atau anaknya masuk TK 2 tahun lagi dipakai uangnya, sangat tidak disarankan. Oke, dan yang terakhir adalah dana pensiun. Nah, dana pensiun ini adalah dana yang kita kumpulkan secara bertahap biar membiayai kita pas tua nanti, pas sudah nggak kerja. Kayak gitu. Dan angka harapan hidup di Indonesia ini kurang lebih sampai umur 74 tahun. Dan beberapa perusahaan itu udah mulai mempensiunkan pegawainya tuh sejak umur 55 tahun. Nah, itu dari umur 55 sampai ke umur 74, 75. Itu 15 tahun kita hidupnya uangnya dari mana? Dari anak kita gitu. Berarti kita mencetak sandwich generation dong. Sayang dong, jangan ya. Maka dari itu kita harus juga mempersiapkan dana pensiun kita. Berapa Kak dana pensiun yang harus kita kumpulkan per orang? Nah, ini bisa aku ada di websiteku ada kalkulator gratis ya untuk cek dana pensiun. Boleh aja cek ke calculator.mamaberuang.com. Nanti di situ bisa dicek berapa dana yang bisa kamu kumpulin buat pensiun gitu. Um, ya memang kalau misalkan dana pensiun itu kalau kita lihat hasilnya angkanya dari kalkulator deg-degan ya, wih gede banget angkanya. Sampean nggak ya? Kesampean kalau kitanya mulai nabung. Kalau kita nggak mulai nabung nggak akan kesampean. Jadi maka dari itu um, dimulai aja dulu. Oke, itu aja materi dari aku hari ini. Semoga membantu dan good luck untuk ngatur THR-nya ya. Aku kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Sarah, terima kasih banyak. Banyak sekali manfaatnya dari tadi aku nyimak ya, terutama bagaimana kita mengatasi hidup ini yang penuh dengan Asian value. Mana Kak Sarah? Kamu ngobrol-ngobrol lagi dong. Itu dia. Itu dia. Kendala kita adalah sebenarnya adalah ada need versus wants, ada Asian value. Tapi emang bener ya. Emang bener
Nggak bisa. Apalagi iya, apalagi kita sebagai makhluk sosial emang perlu banget menjaga relasi dan apa ya? Kayaknya banyak hal-hal yang pada akhirnya kita korbankan yang pada akhirnya apa ya? Ya udah deh buat orang lain ketimbang buat kita. Padahal sebenarnya kembali lagi kalau dari materi yang Kak Sarah udah sampaikan tadi, kembali lagi prioritasnya adalah ke diri kita sendiri dulu sebelum kita nyelamatin orang lain. Bukan begitu Kak Sarah? Iya, terus aku tuh lagi baca-baca berita, ada salah Ah. satu pelawak perempuan kita yang senior kan, dia bantuin keluarganya, dulu dianya nggak dibantuin. Itu semoga Iya, aja. iya, 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 iya. Baru ramai itu kontennya kemarin ya. Waduh, itu dia. Tapi begini deh, aku pengen nanya sedikit tentang relate-nya dengan situasi yang sekarang ini gitu. Kok kayaknya kalau ngeliat berita tuh banyak banget yang nggak ademnya gitu. Jadi sehingga tuh ada timbul keresahan, aduh, ini apakah akan berpengaruh ke kondisi keuangan kita gitu. Ada nggak sih Kak satu tips, dua tips deh yang paling tidak tuh bisa menenangkan hati kita gitu. Dengan kondisi yang sekarang apalagi belum lama ini awal-awal ini kayak agak berat bahasan ya efisiensi gitu. Waduh, apakah ini akan berpengaruh ke isi dompet kita gitu? Apakah THR kita nanti bisa keluar on time atau tidak gitu? Ada nggak sih Kak satu tips dua tips yang bisa menenangkan kita gitu loh dengan kondisi yang sekarang ini? Gimana Ya, Kak Sarah? bener-bener kalau efisiensi kayak gitu, amit-amitnya kan pasti eh, takut ya, tuh takut THR-nya nggak keluar. Kayak gitu kan. Maka dari itu, terutama untuk THR, kita jangan budgetin sama sesuatu yang kita dengan uang yang kita nggak punya ini kita belum pegang langsung loh uangnya gitu. Selama belum masuk rekening kita, kita jangan banyak mau dulu gimana? Hmm. Kayak gitu kayak worst case scenario. Kalau THR nggak turun gimana? Gitu ya udah berarti di rumah aja gitu seadanya ya. Makan Lebaran ya udahlah nasi kita bikin opor seperti biasa aja gitu kayak makan biasa nggak usah ada segala macam itu emang ekspektasi kita sih gitu dan kadang-kadang juga aku paham kok kalau misalkan ih kenapa aku kok Lebaran sedih banget nggak ada ketupat cuman opor biasa iya itu memang manusiawi banget kok ngerasa "Apa sih gitu sedih banget nggak apa-apa tapi akan lebih sedih lagi kalau kita terjebak pinjol terjebak paylater akan lebih sedih lagi dan memalukan lagi kalau misalkan pas nanti Lebaran debt kolektornya nelfonin keluarga pas kita lagi arisan keluarga atau reuni keluarga oke jadi nggak apa-apa gitu merasa apa sedih kalau misalkan kita tidak bisa punya uang yang cukup untuk apa untuk Lebaran nggak apa-apa yang penting kitanya sehat yang penting nggak ada kekurangan nggak kejebak pinjol dan kalau misalkan dengan kondisi ekonomi sekarang who knows nggak ada yang tahu kayak gitu dan walaupun Indonesia ini UMKM-nya kuat sekali tapi nggak bisa dipungkiri kita ini banyak sekali bergantung dengan ekonomi luar negeri apalagi Amerika dar der dor kan sekarang eh, ya tarif nggak tahu nih efeknya ke Indonesia seperti apa tapi aku sih kalau misalkan aku sendiri kita mungkin se- udah waktunya untuk cari alternatif pendapatan lain kayak gitu ya usaha sendiri kah uangnya dari THR kita bisa jadiin modal untuk usaha lain atau cari freelance lah kayak gitu sih kita kita nggak tahu apa yang akan terjadi di dunia ini tapi kita bisa mengusahakan nih kita apply kerjaan baru apply freelance bikin bisnis kayak gitu. Oke, itu dia tadi sarannya. Cukup menyejukkan ya. Cukup menyejukkan sekali untuk menenangkan kita bagaimana di tengah situasi pemberitaan yang kadang-kadang wah bikin pusing kepala, malah justru kita harus bisa mencari jalan keluarnya. Itu tadi solusi yang sangat bermanfaat juga tuh. Mulai kita bisa menggali potensi yang ada di diri kita, menemukan apa yang bisa kita lakukan ya untuk bisa menambah pundi-pundi ya walaupun sedikit-sedikit tapi kan paling tidak ini ya kayak kita terima duit sedikit dari effort yang kita buat sendiri tuh waduh berasanya tuh lebih gimana gitu rasanya. Oke, generally friends semua itu dia tadi materi yang sudah disampaikan oleh Kak Sarah tentang bagaimana kita mengelola keuangan terutama ketika kita menerima THR supaya kita tidak kaget dan bisa membelanjakannya juga dan menggunakannya sesuai dengan skala prioritas yang tadi sudah disampaikan. Ya, silakan General Friends kalau masih ada keresahan. Ini kayaknya kalau kita buka kolom Q&A ini pertanyaannya berisi keresahan, tapi nggak apa-apa. Itu adalah pertanyaan yang paling natural dan yang paling menarik. Ya, dan aku informasikan juga nanti akan ada 3 paket money masterclass nilai 15 juta rupiah yang
akan dibagikan kepada 3 generali friends dengan pertanyaan menarik ya. Oke. Dan supaya kita bisa terus menghadirkan Gentox, jangan lupa untuk mengisi survei link yang setelah kita bagikan di kolom chat ya. Oke, baiklah. Dan sambil Generali Friends mengisi survei, aku mau sedikit highlight nih kalau sebenarnya sehat itu adalah mahal. Nah, supaya kita bisa terus menjalani aktivitas dengan lancar dan kita juga terus apa ya namanya ya bisa menambah pundi-pundi keuntungan diri kita supaya keuangan kita terselamatkan, kita juga tidak cukup untuk hanya menjaga pola hidup yang sehat dan juga pola makan yang sehat, tapi kita juga perlu bagaimana mempersiapkan diri kita untuk masa depan nanti. Nah, makanya penting banget untuk punya dana pensiun yang memberikan ketenangan. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, aku ingin Generali Friends semua untuk menyimak tayangan video yang berikut ini. Oke, itu dia tadi tayangan yang sudah kita simak bersama-sama dari Generali dan sekarang ini saatnya kita masuk ke sesi yang berikutnya ya. Tapi sebelumnya aku ingin menyampaikan dulu nih banyak hal yang menarik tentang bagaimana THR dan mengoptimalkannya. Salah satunya seperti yang sudah disampaikan Kak Sarah tadi tentang persiapan dana pensiun karena pada akhirnya semua kerja keras kita saat ini seharusnya membawa kita ke masa depan yang lebih nyaman dan bebas dari kekhawatiran finansial. Nah, disinilah DPLK General Indonesia hadir sebagai solusi cerdas untuk membantu kita menabung dan mempersiapkan dana pensiun dengan berbagai keuntungan. Apalagi sekarang sudah masuk momen THR nih. Pas banget buat kamu mulai alokasi budget dari sekarang. Dengan DPLK Generali, kamu bisa menikmati auto debit untuk karyawan lebih praktis dan nggak perlu ribet. Pilihan investasi fleksibel yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan profil resiko kita, serta bebas biaya perubahan alokasi investasi. Jadi makin mudah mengatur strategi keuangan, single fee yang lebih kompetitif, dan makin banyak lagi. Jadi semakin cepat kita memulai, semakin besar manfaat yang akan kita rasakan di masa depan. Jadi jangan sampai menunda. Amankan masa depan kamu mulai dari sekarang dengan DPLK Generali Indonesia. Untuk info lebih lanjut, langsung hubungi tim DPLK Generali Indonesia. Alright, kalau begitu saatnya kita masuk ke sesi Q&A. Kak Sarah sudah siap? Kita akan membacakan Q&A yang sudah kita pilih untuk ditanyakan dan nanti 3 pertanyaan menarik akan mendapatkan hadiah Money Masterclass dari Kak Sarah. Alright, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Sudah siap ya Kak Sarah ya? Siap. Oke, ini pertanyaan pertama dari Rustini S.IP. Saya rencana ingin membelikan logam mulia dari THR saya dan sisanya untuk keperluan Lebaran. Apakah itu oke? Nah, silakan Kak Sarah. Jadi THR-nya mau dibeliin logam mulia dulu nih, baru nanti sisanya untuk keperluan Lebaran. Boleh, bagus banget kok logam mulia. Uh, Memang kalau misalkan dalam jangka panjang, itu dia pasti akan naik-naik terus walaupun dalam day to day-nya per bulannya ada naik turun. Tapi kalau misalkan untuk jangka panjang, itu aman kok. Jadi bisa banget dibeliin emas. Cuman jangan lupa ya kebutuhan lebarannya dulu. Penuhi dulu sama kebutuhan esensial yang lainnya. Karena trust me, been there done that. Kayak aku sudah pernah mengalami itu, mendahulukan kebutuhan non lebaran, dan itu ujung-ujungnya juga boncos-boncos juga gitu. Banyak Hmm. takutnya kena pinjol seperti itu. Tapi kalau misalkan udah budgeting yang bagus nih, oke aku udah bisa dan kuat kuat imannya untuk kita apa
biar lebaran udah segini aja udah diperhitungkan semuanya, ada sisanya investasiin ke logam mulia, bagus. Why not? Dan make sure logam mulia itu tidak dipakai dalam jangka tidak dicairkan dibutuhkan dalam waktu dekat ya, karena kalau dicairin dalam waktu dekat nggak cuan, nanti yang ada malah eh, malah boncos harganya lebih rendah gitu. Nah kalau emas sendiri sekarang itu, nah emas itu kan instrumen investasi yang dimana pada saat dunia tidak baik-baik saja, biasanya dia harganya jadi naik tinggi tuh, gitu. Dan kalau kita ngelihat sekarang tuh memang dunia sedang membingungkan gitu kan. Jadi kalau zaman dulu tuh kita harus nunggu emas tahun 2 tahun baru berasa kenaikannya. Ini mah dari 6 bulan yang lalu sampai sekarang emasku tuh udah naik 30%. Jadi please Wah, tunggunya 6 bulan dulu deh baru mungkin berasa returnnya gitu ya. Kalau misalkan bulan depan mau dipakai, wah jangan dulu dong. Nanti bisa jadi harganya belum 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 naik. oke, seperti itu ya. Aduh, emas lagi naik 30% 6 bulan. Asik juga ya. Kayaknya kebalikan dengan aku yang menaruh investasi di saham. Jadi saham juga seru sekali warnanya. Aduh, saham seru Sekali. sekali. Tapi sebenarnya kalau di saham itu aku harus melatih untuk kesabaran dan berubah mindset. Kalau sedang harga lagi merosot-merosotnya, itu berarti tandanya kita harus nambah lagi untuk ditabung. Kayak gitu. Itu melatih mental sebenarnya Kak. Aku sudah melakukan di saham juga udah 2 tahun 3 tahun lah gitu. Sekarang lagi, wah seru, bener, warnanya seru banget. Saat itu pada saat ini aku tidak membuka aplikasinya. Aku Kok nggak, kayaknya kok baliknya ke nominal yang dulu kok lama banget ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih ya Kak Sarah ya. Ini ada dari Tia Sari Novelinda. Kak, bagaimana caranya kita mengendalikan diri untuk nggak boros untuk pengeluaran yang bukan kebutuhan saat dapat THR? Waduh, ini kayaknya hanya Kak Sarah yang bisa menjawab ini. Gimana Kak Sarah? Oke. Jadi jadi sebenarnya kalau untuk gimana caranya biar biar menahan diri ya, ada teknik yang namanya yang kita terusnya udah familiar banget, cuman mungkin nggak tahu ini tuh barangnya apa namanya. Itu namanya adalah budget tracking gitu. Budget tracking ini adalah sebuah kegiatan di mana kan kalau budgeting itu ini kita merencanakan ya, oke gaji aku 10 juta, 5 juta buat ini kayak gitu kan. Nah, budget tracking itu adalah pada saat kita mengeluarkan uang, pada saat kita belanja, bayar parkir dan lain-lain itu tuh ditulis sedetail-detail mungkin. Setiap sepeser uang kita larinya kemana aja. Nah, habis dari situ kita istiqomahin. Kita coba terus di tracking selama at least sebulan deh. Atau seminggu dulu deh cobain. Karena emang nyebelin ya. Kayak sebelum tidur, buka HP dulu. Tadi jajan apa aja. Nyebelin, tapi pada saat udah seminggu gitu ya. Terus kita lihat lagi. Oh ternyata kenapa banyak banget aku minum kopi. Pantesan tahun kemarin aku tipes mulu. Kayak gitu. Itu nanti jadi kelihatan tuh. Ih, kenapa aku beli, beli baju ini kayak gitu. Ini bajunya udah nyampe, aku nggak suka juga kayak gitu. Jadi nggak ada orang yang bisa merubah kita selain diri kita sendiri gitu. Dan dengan kita punya budget tracking dan kita selalu evaluasi budget trackingnya, itu nggak usah sama aku bilang hai kamu boros stop gitu, nanti kamu juga malu sendiri. Ih kenapa gue beli ini, kenapa aku ke salon ini padahal aku nggak suka, itu nanti malu sendiri yang lihat kelakuan kita dari transaksi-transaksi itu gitu. Jadi itu saran aku biar nggak impulsif, itu cobain budget tracking seminggu dulu. Kalau udah bisa seminggu, cobain sebulan. Baru nanti eh, karakternya udah mulai berubah tuh dikit-dikit. Wah, itu dia. Menarik tuh solusinya. Budget tracking. Langsung dijawab. Kan hanya Kak Sarah yang bisa menjawabnya. Aduh, lagi Kak pertanyaannya nih dari Ajeng Dewi yang berikutnya ya. Kak Sarah mau tanya, ini ada pertanyaan borongan nih, ada 2 pertanyaan nih Kak Sarah ya. Oke, lumayan panjang nih pertanyaannya. Yang pertama nih, jadi ketika pandemi, THR kami PNS pernah dipotong sampai 50%. Waduh,
Jika kemudian hari terjadi efisiensi terhadap pendapatan yang biasanya budgetingnya udah oke, dan sesuai ketika menghadapi hal tersebut harus bagaimana ya? Apalagi sekarang PNS banyak ketidakpastian terkait pendapatan yang tidak seperti zaman dulu yang katanya stabil. Waduh. Dan yang kedua nih, ada pertanyaan lagi. Saya ada rencana ingin menambah akses swasta di luar BPJS. Bagaimana screening akses yang kita butuhkan sesuai budget yang kita punya? Makasih Kak Sarah, hari ini cantik sekali. Wah, tadi ada yang bilang juga katanya kalau bikin konten sambil dandan ya. Oh, luar biasa loh. Oke, ini pertanyaan ini. Sepertinya aku deg-degan juga nih ya. PNS nih loh. Yang dulu katanya adalah profesi yang paling diidam-idamkan mertua. Apakah sekarang masih relate atau tidak? Gimana itu Kak? Silakan Kak. Oke, aku nemu nih pertanyaannya di kolom Q&A. Aku jawab satu-satu ya. Ada Boleh, 3. silakan Kak. Cara evaluasi pasca Lebaran dan budget THR yang udah dieksekusi. Nah, itu ini Ajeng Dewi nambah lagi pertanyaannya di kolom komentar. Nggak apa-apa. Aku jawab satu-satu dulu ya. Caranya evaluasi yang kayak tadi ya, sama budget tracking aja. Gitu. Walaupun budget trackingnya ini edisi spesial Lebaran nggak apa-apa. Kita lihat-lihat lagi aja. Tetap semua pengeluaran harus dicatat dulu, abis itu selesai Lebaran baru lihat. Terus catat ya lesson learn. Atau nggak bikin surat untuk aku di tahun depan, buka pada saat budgeting THR kayak gitu. Tahun kemarin kamu kenapa? Kalau misalkan kenapa mobilnya yang disewa Pajero? Tahun ini udah serius aja kayak gitu. Misalkan. Jadi nggak apa-apa, sama aja kayak yang tadi metodenya budget tracking plus evaluasi plus bikin surat ke diri kamu sendiri untuk nanti di tahun depan kayak gitu. Terus yang nomor 2, gimana caranya budgeting kalau misalkan ada efisiensi. Nah, itu dia guys. By the way, ini aku mau menginfokan juga ya ke teman-teman. Ini juga aku kaget loh. Ternyata dari dulu kan kita ngerasa kayak, oh di pemerintahan mah itu udah pasti aman gitu ya. Dan bukan cuma di Indonesia loh. Mindset itu tuh di pemerintahan dunia sama. Kayak gitu. Kalau di pemerintahan mah nggak mungkin dipecat. Guys, ini bukan cuma di Indonesia aja guys. Efisiensi tuh di dunia ini kenapa ya? Kayaknya the world leader janjian gitu. Kita efisiensi bukan cuma di Indonesia. Jadi di seluruh dunia mengalami hal yang sama di mana PNS di dunia-dunia lain dari negara lain juga kena efisiensi kayak gitu ya. Nah, jadi gimana caranya uh, budgeting gitu ya dengan ketidakpastian ini. Nah, mungkin ada beberapa hal preventif yang bisa dilakukan kayak gitu ya dan yang mungkin bisa menenangkan kita juga. Jadi ini juga aku jadi curhat. Gak apa-apa lah. Jadi aku baru menyadari gitu bahwa kalaupun kita nggak kena efisiensi ya, gaji kita itu atau UMR naiknya 6,5% per tahun, kurang lebih ya. Kalau misalkan kita di perusahaan yang sama bertahun-tahun, biasanya kenaikan gaji itu di 5% kalau kita bagus. Sementara kenaikan biaya kesehatan di Indonesia itu 20%. Ya kan generally orang asuransi pasti tahu kenaikan biaya kesehatan itu sekitar 20% sampai 25% per tahun. Kenaikan biaya pendidikan 10% sampai 15%. Jadi artinya nggak masuk dong peningkatan income sama peningkatan expense kita, pengeluaran nggak matching nih. Kayak gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau pada saat ini gaji kita tuh ngepas banget ya, misalkan gaji biar gampang lagi 10 juta. 10 juta gaji kita udah untuk makan, untuk rekreasi segala macam plus nabungnya udah nih 10 juta. Mungkin kita harus lihat lagi ada nggak ya biaya variabel di budget kita yang bisa kita turunkan untuk meminimalisir kita punya biaya bulanan kayak gitu karena udah nggak ada cara lain lagi nih kalau di tengah ketidakpastian kita harus bikin sesuatu yang pasti either nurunin budget, nurunin pengeluaran atau meningkatkan penghasilan kalau kita bisnis. Bismillahirrahmanirrahim semoga bisa ya tapi dengan kondisi daya beli masyarakat yang menurun bisa jadi nggak cuan jadi mungkin bisa cari jadi kayak freelancer atau kerja remote untuk klien-klien di luar negeri itu sangat aku sarankan banget sih. Itu nomor 2.
Yang nomor Oke, 3, ada satu pertanyaan lagi tadi, yang BPJS ya. Mau rencana akses swasta di luar BPJS? saya ada rencana yang menambah askes swasta di Akses, luar. askes, Akses, aduh kok salah. Kok akses? kesehatan Waduh, ya, askesnya maaf ya. ya. Ya, Sore-sore nih, menjelang buka ya puasa. Maaf udah, ya, maaf ya. heran tubuh udah aus ya. Gak apa-apa. Jelas ya, Oke, aset yang kita butuhkan sesuai dengan budget yang kita punya. Makasih Kak Sarah, hari ini cantik sekali. Aku harus itu apa? yang paling di highlight ya. Oke. Nah, gimana caranya eh, akses askes yang kita butuhkan sesuai dengan budget yang kita punya? Nah, guys, kalau misalkan kita mau cari asuransi kesehatan untuk nambah, memang betul budget itu harus kita consider juga, tapi yang harus kita perhatiin duluan tuh adalah kita tuh pengennya apa sih gitu. Kita tuh pengen asuransi kesehatan yang bisa mengcover apa kayak gitu. Misalkan, wah aku asuransi kesehatan misalkan dari kantor tuh baru ada yang standar aja, terus ada limitnya buat rawat inap juga, rawat inapnya juga di yang kamarnya 3 orang gitu. Aku pengennya at least di yang kamarnya seorang sendiri deh. Itu dulu tulis dulu yang kita maunya apa. Terus, oh ya keluarga aku ada riwayat kanker nih, pengen yang ada riwayat kanker bisa cover gitu misalkan, ya tulis aja dulu kayak gitu. Habis itu ya pokoknya kita tulis dulu kita tuh maunya apa gitu, karena kalau cuma ngikutin budget kita, kita budgetnya cuma misalkan ya 500.000 nih sebulan gitu, terus dapat nih asuransi 500.000 sebulan, terus pada saat kita sakit nggak di cover, kitanya ngomel-ngomel, ini kok nggak di cover lah, orang baca nggak itu polisnya, sama nggak apa yang kita butuhkan kayak gitu loh. Jadi sebelum nyari ke budget, kita dulu maunya apa, ya kan, tulisin. Habis itu cek budget, ngobrol sama tim asuransinya, ada nggak budget yang segini. Habis itu kalau misalkan, waduh ini ibu maunya banyak nih, kayaknya ini cuma bisa nge-cover sekian kayak gitu ya. Habis itu nego lah, baru kalian juga membuat keputusan dengan sadar, oh mungkin ekspektasinya yang ini jadi nggak ke-cover, tapi ini ke-cover kayak gitu loh. Jadi berangkatnya dari apa yang kita butuhin dulu. Oke, sudah terjawab dari Kak Sarah tadi ya. Jadi kalau mau menambah askes ya, asuransi kesehatan. Sorry ya, maklum lah agak menjelang-menjelang berbuka ini udah apa namanya sudah fokus untuk Oke, jadi kalau gitu baiknya dicek dulu polis dan juga kebutuhannya baru didiskusikan dengan tim asuransinya. Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak Sarani ya. Dari Lung Prilianto Budiman. Bagaimana menyiasati THR supaya tidak cepat habis jika punya hutang yang harus dilunasi? Nah, ini dia nih. Jadi kalau dapat THR, gimana nih? Kebutuhan Lebaran juga bisa paling tidak terpenuhi juga, tapi ada prioritas hutang yang harus dilunasi, Kak. Nah, itu gimana tuh? Oh, yang paling atas ya dari Lung Kalung Priya Budiman ya. Betul. Dari Lung Prilianto Budiman. Oke, Mbak. Untuk pekerja kontrak atau karyawan tidak tetap ya. Tetap, iya. Kalau karyawan tidak tetap ini sebenarnya disesuaikan dengan perusahaan masing-masing sih sebenarnya gitu, dan di kontrak kerjanya seperti apa. Jadi nggak ada apa, correct me if I'm wrong ya, nggak ada keharusan gitu dari apa, dari pemerintah. Tapi karyawan, tapi tergantung sekarang tuh karyawan tuh ada PKWT, ada PKWTT kayak gitu. Tapi kalau freelance itu kayaknya nggak dapat. Tapi kalau PKWT atau PKWTT itu dia dapat seperti itu. Oke. Tapi kan ya kita kan pengennya semua perusahaan bayar THR ya. Tapi walaupun udah diimpor sama pemerintah, itu semoga aja yang punya perusahaan bayar THR kita kayak gitu sih, guys. Realitanya seperti itu. Sedih sih, tapi ya kita berdoa aja semoga pengusaha-pengusahanya kuat bayar THR walaupun Amin, amin. walaupun apa, diimpor sama pemerintah. Nah, terus kedua, gimana nyiasati THR supaya tidak cepat habis jika punya hutang yang harus dilunasi. Nah, ini budgetingnya yang harus tepat dan itu maintain ekspektasi, dan nggak apa-apa gitu, jangan malu kalau misalkan nggak bisa ngasih hal-hal yang ekstra gitu kan. Oke lah, esensinya Lebaran harus mudik ketemu orang tua, udah gitu itu aja biar hutangnya lunas gitu. Harus kuat mental sih sebenarnya kan,
menurut aku ya Mas ya, aku nggak tahu mungkin ini Cianjuran, Ciamisan Sundaan gitu kan. Ah, gimana gimana gimana? Menurut aku tuh kalau di culture-nya Lebaran Sunda itu tuh banyak yang memang ekstranya gitu, yang sebenarnya tuh kalau nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Esensinya kan Lebaran tuh silaturahmi, salam-salaman gitu. Sisanya kan ekstra ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita kayak menahan gitu, tebel muka atau enggak, ya kuat mental aja, nggak apa-apa sih. It should be fine. Aku berada di kondisi seperti itu di mana walaupun kelihatannya waktu dulu gajiku tuh gede kayak gitu atau waktu itu kelihatan aku apa hidupnya makmur gitu, tapi di belakang nggak tahu, orang-orang nggak tahu aku utangnya udah hampir 3 digit, aku nggak ngasih amplop buat bocil, cuman muncul aja pas lebaran. Apa nggak malu? Malu sih, tapi kan gimana, pengen silaturahmi sama nenekku sama yang lain. Sedih sih, tapi ya udah nggak apa-apa. Apa yang terjadi 2 tahun, utangnya lunas. Kalau kita nggak malu, nggak gengsi, yang penting kita melakukan yang baik, tidak berhutang, tidak menyakiti orang lain, it should be fine, nggak apa-apa. Oke, intinya kita selamatkan diri kita sendiri dulu ya. Oke, baiklah. Oke, ini ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan terakhir yang akan kita bacakan. Ini dari Kak Ahmad Yasir. Ini adalah investasi untuk dana pensiun sebaiknya kemana? Ada saran nggak nih, Kak Sarah? Nah, itu dia. Kemana investasi untuk dana pensiun? Oke, Ya, aku boleh izin share screen lagi nggak ya? boleh, 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 boleh. Boleh nggak ya? Iya, share screen. Oh, ini nih. Dana pensiun, by the way, ini aku ngitung. Tadi pas diputar videonya, aku ngitung-ngitung dana pensiun. Kalau pengeluaran per bulannya 10 juta, pas pensiun harus nabungnya sekitar 6 juta nih tiap bulan. Terus Per total yang bulan ya. selama 25 tahun ke depan sekitar 5 miliar. Waduh, pusing kan? Kayak suka demotivasi kalau udah ngeliat angka ini gitu. Tapi nggak apa-apa. At least kita udah tahu berapa yang harus kita kumpulin per bulannya atau kayak tujuannya tuh kita mau kayak gimana. Nah, terus nyambung juga nih sama apa? Sama yang di slideku yang ini, alternatif investasi. Ini bukan cuma dana pendidikan anak ya. Bisa buat pensiun juga. Kan kalau kita pensiun, kalau rata-rata umur kita 30, 35 dan mau pensiun 10, 20 tahun lagi, memang ada beberapa instrumen investasi yang cocok tuh, yang kayaknya dalam waktu 10 tahun dia cuannya bisa oke banget. Kayak contohnya saham ya, saham-saham blue chip yang bagus yang kira-kira 10 tahun lagi dia masih bisa berkembang dan produknya masih kita pakai, itu bisa. Properti juga bisa, obligasi juga bisa. Dan kalau misalkan karena pensiun ini harus jangka panjang kan ya, harus jangka panjang kita ngumpulin uangnya, dan aku tidak menyarankan untuk kita naruh uangnya di satu investasi, harus diversifikasi yang banyak. Bisa emas, saham, obligasi negara, reksadana pasar uang, kayak gitu. Dan memang ini tricky banget. Trikinya adalah kalau kita sendiri, mungkin kita ada terbatas ya sama ilmunya kita. Mungkin kita paham banget reksadana, tapi saham nggak terlalu ngerti. Kayak gitu. Atau kalau misalkan eh, kita nggak ngerti sama sekali, kayak gitu. Itu yang berbahaya menurutku, karena salah satu aturan paling penting pada saat investasi adalah hanya berinvestasi di instrumen yang kita paham. Kayak gitu. Kalau kita nggak paham, kalau misalkan itu nanti boncos, kita kena mentalnya double seperti itu. Nah, tapi sekarang ini untuk nabung untuk dana pensiun di yang jangka panjang, banyak banget kok yang nawarin kayak tabungan berjangka kayak gitu, atau dana pensiun itu juga bisa diandelin juga. Yang penting kitanya rajin auto debit kayak gitu. Yang tadi aku bilang kan, kalau misalkan yang tadi aku tunjukin tuh dari kalkulator keuanganku, misalkan berarti tiap bulan harus nabung kayak 6 jutaan per bulan. Ya udah itu aja dulu, biar nanti sama tim dana pensiunnya kan bisa dibantu investasi dengan yang lebih baik, karena mereka tuh orang-orang pinter tuh yang bisa kerja di situ gitu. Jadi hopefully kalau kita masih belajar-belajar investasinya, bisa di situ dulu. Untuk langkah pertama kita memulai nabung dana pensiun. Mulai aja dulu. Kalau nggak mulai-mulai, nggak kekumpul-kumpul dong dana pensiunnya. Oke.
Seperti itu. Dan menambahkan juga dari yang Kak Sarah sudah sampaikan, kalau bingung mungkin nyari referensi, mulai aja dulunya kemana. Generali Indonesia tuh punya juga ada solusi DPLK ya, gitu. Dan tadi juga sudah dibahas tadi sebelum kita Q&A, aku sempat highlight juga produk DPLK dari Generali Indonesia. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman Generali Friends semua ya, kalau memang THR tahun ini adalah momentum yang tepat untuk bisa memulai mengalokasikan dananya untuk apa namanya untuk tabungan pensiun, bisa langsung menghubungi di tim DPLK Generali Indonesia ya. Gitu. Informasi lebih lanjut bisa hubungi layanan nasabah Generali Indonesia di 15.037 atau cs.dplk@generali.co.id. Karena hidup tidak tentang hari ini saja, tapi tentang masa depan. Wah, ini juga kayaknya aku juga udah mulai harus memikirkan nih Kak Sarah juga ya. Maksudnya jangan sampai kita nanti pensiun juga nggak punya ketika masa masa bukan pensiun ya masa usia kita juga tidak produktif lagi itu juga kita malah terjebak dengan keuangan juga seperti itu. Jadi memang ya mudah-mudahan tahun ini setelah Kasara memberikan pencerahan setelah kita ikut Gentox ini adalah saatnya untuk bisa memulai gitu ya. Gitu. Oke, baiklah. Sudah semua Q&A kita jawab. Kak Sarah, terima kasih banyak setelah memberikan apa ya solusi yang sangat-sangat jitu sekali. Tadi sama mulai budget tracking. Ini aku mulai kepikiran nih, budget tracking. Tapi kayaknya ada ya di smartphone tuh di aplikasi-aplikasi yang memang sudah mulai menyediakan budget tracking. Ada ya? Ada banyak, ada yang gratis, ada yang berbayar, sama-sama aja sih. Di Excel pun sendiri juga nggak apa-apa, pakai buku pulpen pun juga nggak apa-apa. Yang penting mah dicatatnya dulu. Oke, ya itu bisa menjadi solusi ketika malam-malam sebelum tidur daripada kamu scroll-scroll FYP TikTok ya kan, atau scroll-scroll FYP IG, mending kita evaluasi hari ini duit kita sudah kemana aja, ya. Oke, jadi ini istilah katanya adalah kayak meeting sama diri sendiri. Waduh, itu dia ya. Tapi kalau dari Kasara sendiri tahun ini THR atau mungkin rencana di hari raya apa yang ingin dilakukan sama Kasara sendiri? Boleh dong, kita kepo dong. Kira-kira apa Hmm. tahun ini? Nah, tahun ini, jujur nih, keluargaku sedang melakukan efisiensi. Oh, oke. Nah, Seperti apa pengaplikasiannya dalam efisiensi? iya, jadi kemarin tuh kan suamiku kan mualaf ya, tapi keluarganya di Amerika tuh masih Kristen juga gitu. Tahun kemarin itu aku salah banget budgeting gitu. Aku pengen keluargaku inklusif gitu kan. Aku tahun kemarin tuh Lebaran iya, Natal iya. Itu ternyata boncos banget gitu. Jadi tahun ini kita pilih apa ya? Jadi kalau misalkan kita mau pulang kampung tahun ini pas Ya. Desember kan sekalian eh, Natal juga harus kasih ponakan-ponakan apa boneka apa kado-kadonya ih sumpah konsumerisme banget itu kalau di Amerika. Jadi kayaknya yang harus ngalah mungkin Lebaran dulu gitu kan kita Lebaran ada di Lebaran Haji dan Lebaran Idul Fitri biasa ya. Idul Fitri. Ya. Ini kita Lebarannya Lebaran Dari awal dari aja deh apa Lebaran Haji aja biar sekalian motong kambing. Kalau sekarang kayaknya kita di Jakarta dulu aja kayak gitu sih mau apa mau mencoba efisiensi juga. Efisiensi ya. Jadi mengikuti saran pemerintah ya untuk tahun ini ya. Dengan lebih mempertimbangkan hari raya mana yang pada akhirnya menjadi momentum untuk berkumpul ya. Wah, menarik sekali, menarik sekali. Semoga ini bisa menjadi referensi juga mungkin buat Generali Friends yang punya keresahan yang sama ya. Oke. Selanjutnya Generali Friends aku ingin menyampaikan sesuatu dulu nih ya. Di masa ini tentunya perlindungan terhadap diri sendiri dan keluarga menjadi yang utama khususnya soal kesehatan. Oleh karena itu, spesial untuk nasabah Generali, kita menyediakan kemudahan layanan akses polis melalui aplikasi Gen iClick agar selalu up to date dengan semua informasi yang tentunya anti ribet. Tenang lakukan transaksi polis di Gen iClick serta nikmati fitur-fitur inovatifnya seperti konsultasi online gratis 24 jam dengan dokter profesional untuk kamu keluarga kapan dan di mana saja, dan juga ada fitur dokter Leo tebus obat, antar obat langsung ke rumah, dan klaim biaya obat bisa dilakukan di rumah saja, melihat daftar rumah sakit dan juga klinik rekanan, serta bisa pengajuan klaim online semua dari ponsel kamu. Tunggu apa lagi? Unduh aplikasi Gen iClick melalui ponsel kamu sekarang juga melalui Play Store atau App Store dan segera daftarkan polis kamu. Tentunya Generali selalu siap hadir
hadir untuk kamu karena kami mengutamakan kamu. Yuk segera cari tahu info lebih lanjut dan akses aplikasi Gen iClick serta website di www.generali.co.id untuk solusi kesehatan keluarga yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan spesifik keluarga. Dan temukan virtual chat Jane di pojok kiri bawah yang bisa kamu tanya-tanya langsung tentang berbagai macam proteksi Generali Indonesia. Wah, itu dia ya. Jadi Generali pokoknya mengutamakan kamu ya. Oke, Kak Sarah, kita sudah masuk ke momentum yang kita tunggu-tunggu. Kita sudah memilih 3 Generali Friends beruntung yang akan mendapatkan paket money masterclass dari Kak Sarah. Wah, itu paketnya ada apa aja tuh Kak Sarah? Boleh di-spill sedikit nggak? Apa aja nanti yang didapat? Nah, Money Masterclass itu adalah course pengaturan keuangan pribadi yang aku punya saat ini. Udah ada 500 orang lebih yang udah dapetin aksesnya. Itu menurut aku, iya dong menurut aku, pasti bias. Karena ini aku yang bikin, aku pasti bilang course terbaik ya kan. Ini isinya paling lengkap banget. Ada 8 bab di mana teman-teman bisa ngatur keuangan pribadi dari mulai mindsetnya sampai gimana caranya cari pendapatan tambahan gitu untuk nambahin pendapatan. Karena pengaturan keuangan itu bukan cuma uangnya diatur, tapi uangnya biar nambah tuh gimana caranya. Jadi di situ ada 8 bab, ada sekitar 20 worksheet, ada 4 ebook untuk nambah pendapatan, dan juga ada grup WhatsApp support group, Money Masterclass support group, dan sampai akhir tahun ini free seluruh webinarku yang berbayar tiap bulan. Jadi Wah, makanya seru banget. congratulations yang udah masuk ke geng Money Master ke komunitas Oke. keuangan bulan Money Master Class. Oke, dan 3 Generali Friends yang beruntung untuk gabung ke geng Money Masterclass-nya Kak Sarah atau Mama Beruang ini adalah Kak Rustini dan ada juga Kak Ajeng Dewi dan juga Kak Tia Sari Novelinda. Selamat kepada 3 Generali Friends yang beruntung yang tadi telah bertanya kepada Kak Sarah ya. Dan tentunya kepada 3 nama yang telah kami sebutkan tadi, mohon untuk mengisi link konfirmasi yang telah diberikan oleh Official General Indonesia di kolom chat masing-masing. Dan mohon diisi segera. Jika tidak diisi, link konfirmasi hingga batas waktu yang ditentukan akan dianggap hangus. Ya, dan selain itu, Generali Friends juga bisa mendapatkan ebook budgeting secara gratis dengan mengunduh di www.generali.co.id/id/gentox /ID/Gentox Ramadan Gizi Seimbang dan tersedia di kolom chat. Oke, kalau gitu. Kak Sarah, terima kasih banyak buat ngabuburit kita sore hari ini yang penuh dengan manfaat. Semoga kita Ramadannya semakin berkah dan juga dompet semakin aman. Tapi sebelum kita mengakhiri sesi Gentox pada sore hari ini, boleh dong Kak Sarah menyampaikan kalau katanya FYP kata-kata hari ini dong Kak. Silakan Kak Sarah. Kata-kata hari ini, bad day pasti berlalu, THR semoga datang. Kalau THR-nya nggak datang atau lama, semoga rezeki-rezeki yang lain cepat datang dan fokus sama apa yang bisa kita kontrol, pengeluaran, pendapatan ekstra daripada hal-hal yang tidak bisa kontrol kayak telatnya atau tidak datangnya THR. Oke, semangat terus untuk kita semua. Tepuk tangan. Oke, Kak Sarah, terima kasih banyak. Pokoknya sesi hari ini sangat penuh sekali dengan manfaat dan insight yang menarik. Semoga kondisi keuangan kita terselamatkan setelah kita ikut Gentox pada sore hari ini. Dan yang penting THR kita juga bisa disalurkan dengan hal yang sesuai dengan keinginan dan juga kebutuhan kita tentunya ya. Oke, baiklah semuanya. Kalau begitu kita pamit undur diri dulu. Dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak kepada Generali Friends yang sudah bergabung dan juga sudah setia mengikuti Gen Talks selalu di setiap episodenya. Dan juga Kak Sarah terima kasih banyak. Once again terima kasih banyak. Ya, semoga ibadah puasanya lancar beserta keluarga juga. Tentunya nanti di hari raya juga bisa apa ya istilahnya dompet tetap terselamatkan dengan pola efisiensi tadi ya. Oke, kalau gitu sebelum kita tutup Gentox pada sore hari ini, aku sebagai host Piano pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan baik perkataan maupun perbuatan. Dan semoga Generali Friends semuanya sehat selalu, sukses selalu, dan kita akan balik lagi di Gentox edisi berikutnya tentunya dengan topik-topik yang beragam, gak kalah seru, dan juga yang pastinya sangat bermanfaat dan juga relevan buat Generali Friends semuanya. Kak Sarah, kita pamit undur diri dulu. Kalau begitu sampai
sampai jumpa di edisi Gen Talks yang berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa buat semua yang menjalankan. Ask me about love and wanna know about it, my answer would be it's everything about Allah, the pure love to our souls, the creator of you and me, the heavens and the whole universe, the one that made us whole and free, the guardian of his true believers. So when the time gets hard, there's no way to turn as he